persoalannya mata air yang di situ sudah hilang, ternyata pindah ke bawah ini gitu. Jadi di debit mata airnya turun apa cenderung sama? Sama. Kalau sama berarti karena hutan di sana masih, Iya, masih terjadi. masih. Sempat tahun 2000 pinten gini pas kebakar 9798 bakar habis gitu Pak. Habis total. Nah, saya ulangi ya Pak. Sempat debitnya Oke. turun. Jadi kentang tadi ternyata kalau tembakau tadi Bu aja kurang. Oke. Tapi sorry tembakau itu kurang. Tapi kalau yang kentang kan setahun katakanlah 3 kali per hektar 100 juta sampai 300 Oke. ya. Kalau harga kemarin rata-rata nggak segitu sih ya. Kentang ini kan naik baru beberapa bulan ini. Kemarin dulu di antara 8 sampai 10. Pokoknya kalau ngambil rata-ratanya harga 10 ribu. Oke lah. 10.000. Ya, pahit-pahitnya ya 10.000, oke. 10.000 itu ya sekitar 7. Oke, dengan biaya maksimal 110 juta masih 30-an juta satu musim. Kalau 3 musim kan tentu 100 juta, 100 juta bagi 1 tahun. Bagusnya itu. Nah itu kan untuk lahan yang bagus Pak. Oke. Tadi kan kita cerita bahwa lahannya itu makin lama karena yang datar wis dibudidayakan mulai ngelirik daerah yang miring-miring. Nah, yang miring itu kira-kira ada selisih berapa? Itu cukup lumayan sih, Pak. Cukup jauh. Artinya produktivitasnya Misalnya dengan bentuk Paling- angka Pak. paling di 8 ton paling ya. Kalau yang miring-miringnya itu Maksudnya berapa? produktivitasnya Bukan gitu Pak. Misalnya tadi sama-sama 1 hektar. sama-sama Hasilnya 1 hektar. Oke. Hasil yang datar misalnya 100 juta. Oke. Nah kalau yang miring tadi hasilnya Yang mungkin di bawahnya, jauh di bawahnya. jauh dari 80-an. 80% ya Pak ya. Oke. 80%, monggo Pak. 80%. Terus ya yang miring banget Pak, yang curam banget itu. Itu curam itu kan mulai angel, boleh banyunya Oke. angel, Hanya terus cuci terus gitu. terus erosi longsor Pak. Oke. Tapi ya karena terpaksa itu adanya cuma itu, terus gimana lagi? Betul, secara produksi terus Memang berkurang banget, nggak sampai 50%. kapasnya nggak sampai 50. Tapi yo karena Ya cuma main Cuan, mata gitu. pencaharian kita itu ya udah berbagai cara itu yang diupayakan itu. kebanyakan itu. Nah, terus tadi Pak bicara bahwa ternyata kan karena itu ada faktor lingkungan yang terdegradasi. Makin rusak katakanlah kan erosi, longsor, sampai ada istilahnya tuh Pak yang saya dengar itu nanam kentang saat ini ya seorang yang berlemah. Tapi hasil ini karena lemah wis hilang, Dipupuk. jadi brokal-brokal mempupuk. Jadi kayak nanam yang media pupuk itu benar begitu Pak. Ya nggak sepenuhnya benar seperti itu. Nah. Itu kan Pak hanya memudahkan bahasa mereka. Iya, Gitu. iya, iya. Cuma gini Pak sebenarnya kembali lagi petani itu sebetulnya kan manut terhadap kebijakan yang diatur pemerintah. Nah menurut kami sehari-hari ini itu kami sebagai petani sama-sama petani loh ya, petani horti itu sangat-sangat dianaktirikan oleh pemerintah. Oh. Contoh Waalaikumsalam. yang dapat pupuk subsidi kan tulisannya kan petani Pak, Betul. tapi ternyata kok petani pangan, petani horti tidak dapat. Oke. Itu persoalannya itu. Oh. Pupuk subsidi udah jumlahnya berkurang. Iya, Di mungkin- petani subsidi apa? Apa istilahnya pajale toh? Padi, jagung, kedelai. Oke. Iya. Kalau yang sayuran malah enggak ini. Berarti nggak dapat ya belanja Nggak dapat. Nggak dapat. Kita pakainya kalau nggak pakai yang non subsidi, ya kalau ada orang jual yang subsidi ya kita beli. Iya. Lu beli kita nggak nyuri kok. Oke. Itu satu. Terus yang kedua, kaitannya tadi erosi, olahan dan sebagainya. Kalau dari pertanian sendiri, baik dari pusat sampai daerah, sinkron mau bina petani, itu ngapain sih harus lari ke daerah Kalimantan kemana mau bukan lahan sekian juta hektar dan sebagainya. Tapi yang ini dulu dibenahi dulu. Kaitannya dengan isu-isu global, masalah pemanasan katanya pengaruhnya termasuk dari sini. Loh kenapa ini gak dibenahi dulu? Kenapa harus ngejar kuantitas ke sana atau nama atau apalah? Yes. Tapi di sininya enggak diberesin dulu gitu. Sip, mana sip? Balon sip. Oke. Oh gitu ya. Itu salah satunya itu mungkin. Jadi kadang sama sekali petani horti itu hampir tidak
dapat perhatian dari pemerintah. Hampir loh ya, saya bilang hampir berarti tidak semuanya. Nah, Ya. jadi Pak, saya pernah dapat laporan gara-gara banyak hutan yang kemudian dialihfungsikan, itu kan debit sumber-sumber air di danau-danau atau embung itu turun. Nggih. Nah, itu berdampak nggak pada upaya penyiraman? Otomatis berdampak. Contoh hari ini. Nggih. Jenengan nanti kalau dari sini pulang mampir ke Telaga Merjaja. Itu kan Merdada itu Karangtengah. Yang Naik. ini kan kita lewati. Bukan. Bukan. Ini Telaga Swiwi. Naik lagi belok kanan masuk ke sana. Itu kalau musim hujan bagus banget telaganya. Di atas gunung ada telaga. Luas banget. Telaga Merdada. Itu. Sama nanti ke Sidringo ke sana. Dengan ke arah kawasan terdemuka naik. Nah itu di Sidringo. Itu Ranu Kumbolanya Dieng katanya. Karena di puncak gunung ada telaga di situ. Oh. Banyak orang ikan di situ juga. Ini kalau musim kayak ini kan dipakai petani. Akhirnya banyak yang ini sih kearifan lokal mulai dulu sampai habis Pak, bersih betul-betul airnya habis. Terus sekarang dibatasi, dikasih patok, kasih tanda merah, begitu sudah sampai tanda itu stop semuanya, nggak boleh petani ngambil air dari situ. Karena? Ya karena airnya pasti habis nanti kalau dibiarin. Nah sekarang ini orang-orang lokal udah mulai berpikir kaitannya lingkungan dan sebagainya. Nah, terus solusinya orang lokal apa Pak? Ya saat ini dibatasi pemakaian airnya. Loh, kalau dulu kan los, kita masukkan air pipa dari situ los, gravitasi. Dibatasi itu kan artinya beradaptasi karena stok berkurang ditahan, hemat air toh. Tapi kan pasokan air yang masuk ke danau itu kan dari hutan. Nah kalau hutan ini ada nggak upaya memperbaiki hutan atau lingkungan? Nah itu kalau petani belum sampai ke sana Pak. Nah itu harusnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah di situ. Mereka terjun langsung di sini, tapi dengan pendampingan, jangan hanya program. Betul. Kalau hanya program sampai kapanpun nggak kerjakan. Program memang tekor deklarasi. Udah bawa spanduk, nanti dipoto, udah mereka pulang nggak ada tanaman. Iya. Mau apa di liput media rampung. Makanya dari dulu kan sering mulai tahun 2009 deh. 2009 kita demo ke Jakarta, 2016 kita demo ke Jakarta. Demo Pak? Demo, petani kentang itu demo Pak. Ke DPR. Gedung DPR, Kementerian Pertanian, Perdagangan juga ke. Niku demo swadaya apa ono sing swadaya ya ada Pak. Ketuanya saya loh Pak. Oh, gitu. 2 kali saya atur loh Pak. Oh iya. Nah, berapa orang Pak waktu itu? Tahun 2009 3.000 orang. Swadaya berangkat sendiri gak ada yang ngosi. Sakit jenengan niku iuran. Pokoknya iuran berapa ya? Kalau nggak salah 325 untuk sewa mobil sama masak. Aspirasi demonya apa waktu itu? Tolak impor. Awalnya tolak impor. Oh ada impor. Nah itu kan gini. Dari mana sih? Cina atau dari mana? Dari Thailand, Pakistan, sekitarnya. Karena tinggi. Oh mungkin daerah dekat Himalaya kali ya. Daerah situ. Terus harga lebih murah itu? Ya pasti. Yang namanya barang dari daerah sekitaran Cina kan udah naik kapal pun di sini harganya masih lebih murah. Naik. Yuk, di atas. Termasuk jangan ingat nggak sejarah bawang putih? Ya, bawang putih. Lihat di sini dulu ada nggak? Ya, bawang putih sini paling hebat dulu Pak. Tapi bawang kita itu 1 gelas ini ukurannya nggak masuk. Oh iya. Bawang putih kita segini benar. Baru anu kan lo, dompolan kan lo. Lah kok sekarang sekarang masih ada yang nanam ya? Kemarin kita nanam ya, kemarin nanam banyak kan dapat program. Nah, terus? Nah, cuma ya itu tadi Pak, pemerintah bikin aturannya kan gini kemarin. Jadi importer yang memasukkan bawang, dia harus mengalokasikan anggarannya sekian persen untuk bermitra dengan petani. Kan bagus, bagus. Ya? Pelaksanaannya, mereka ngambil benihnya asal-asalan, yang penting menjalankan kewajiban pemerintah. Begitu sudah melakukan mitra, mereka boleh impor. Begitu kita panen, mereka lari semua. Nggak beli barang kita. Padahal ada perjanjian di awalnya, nanti dibeli dengan harga sekian. Ada itu. Kalau harga umum bawang putih itu berapa Pak? Sekilo? Sekali panen ya. Panen basah berarti masih dengan ininya. Itu 7.000 sampai 9.000. Itu sudah untung belum untuk petani? Udah. Oke.
Tapi ketika panen nggak dibeli tadi terus Ya, buang Pak. Harus buang, udah ngapain? Diminta harga cuma 1.000 gimana? Yuk kita mendingan gelut kan gitu. Gitu. Jadi salah satunya yang memicu kita bolak-balik demo ke Jakarta itu Pak. Petani betul impor masuk. Oke, terus apa? Yang kedua. Terus kebijakan tadi kita kejar masalah pupuk. Subsidi pupuk nggak sampai ke petani. Ke petani nggak sampai. Apalagi yang horti ya. Terus yang ketiga program-program pemerintah nggak pernah sampai menyentuh sampai ke tingkat bawah. Jadi kayak kemarin yang anggota DPR tadi yang ngejar Pak Nadiem itu loh, yang BIP Pak, KIP ya. Nah, KIP itu ternyata kalau ngeceknya di dinas ya bagus semua. Orang dinas nggak mungkin laporannya apa adanya. Nanti dia dipecat dari kepala dinas. Penyuluh suka. Nah, harusnya kan sampai ke bawah. Oke. Salah satunya itu, makanya itu tadi ya yang memicu itu. Terus kita demo juga nggak asal-asalan. Sebelum kita berangkat dengan ribuan orang, kita berangkat dulu. Kita bersama tim, sama teman-teman, ayo kita iuran, kita ke Jakarta dulu, kita ngecek pasar dulu. Kita buktikan dulu ada nggak sih benar-benar kena impornya. Kita keliling dulu ke pasar. Dapat barangnya, kita beli, minta notanya boleh nggak? Ini jangan dapat barang dari mana? Impor. Yang impor PT apa? PT ini. Notanya tak bawa boleh nggak? Boleh. Tak foto boleh nggak? Boleh. Kita punya izin terus Pak ke pasarnya Pak. Nggak secara ilegal kita ngambil barang. Asli itu nggak waton demo, waton bohong. Enggak. Memang ada barang struktur dan ada data. Nah, terus terutama dulu yang 2009 yang kena dari Cina. Nah, kita buktikan Pak, betul-betul kalau 2005-2009 itu saya masih ingat bawang putih itu masih 8.000-an kok Pak. Karena saya kontrak di Jogja itu depan rumah pemasok itu impor itu kentang itu masih 8.000-an. Sorry kok kentang, bawang putih. Sekarang wes 20.000 ya? 20.000 nggak ada barangnya. Kalau nggak ada barangnya mahal sih. Mahal ya. Kemarin kita nanam banyak loh. Kita itu dapat program untuk desa kepakisan itu 80 ton bibit. Kan saya berharap semuanya menanam lah. Berapapun nanti kita bagi-bagi. Bibit apa sih Pak? Bawang putih. Bawang putih ya. Terus? Nah, terus untuk yang dari sana kan kita dikasih bibit sama mulsanya. Mulsa hitam merah itu. Plastik mulsanya yang untuk Pak, penutup. bentar. Kenapa nggak bibitnya swadaya Pak? Misalnya mau cari di mana? Bukan, misalnya ini saya tanya karena nggak tahu juga ya. Jadi misalnya toko bawang di pasarnya loh. Ya. Ditanam kan tumbuh apa? Kalau bawangnya dari Cina enggak Pak. Ya gede-gede itu. Kita pernah nyoba berkali-kali. Kok bisa? Ya udah dimatikan dulu Pak, dari sana gennya Pak. Oh. Nah Cina kan lebih pintar. Yang mau diekspor ke kita biar nggak jadi pesaing mereka, ya dimatikan dulu. Ini hanya untuk konsumsi, nggak bisa untuk beli. Cara matikannya? Ya kayaknya dimatikan Pak. Pastinya itu teknologinya mereka sana punya. Panasnya apa ya? Atau mungkin disuntik atau pestisida apa kayak yang bisa mematikan. Wah, iya. Oh jadi tergantung bibit dari pabrik istilahnya. Makanya kan. Tapi kalau bibit dapat tumbuh nanti bisa tuh diperbaiki. Bisa. Oh bisa. Ya karena kan seperti itu. Karena kita bikin kultur jaringan, udah jadi gen 01 kita tanam berkali-kali kan bisa. Atau nanti kita bikin kultur lagi kan bisa. Nah, bibit bawang itu ya ternyata cuma kemarin itu dong rame-ramenya, termasuk ke Balica kita main ke sana lagi ngembangin bawang, lagi ngultur bawang. Cuma saat itu dong, tahun berikutnya kita ke sana udah gak ada bawang. Berarti kan memang kemauan pemerintah lagi ada program dong. Kalau nggak ada program lama. Ini lagi ada isu apa nih? Hari ini hari ini nggak kebaca orang. Nanti ini udah rame, nanti ada isu baru lagi. Itu seperti itu. Lah politik lah jelek pokoknya. Tapi ya kita harus tahu, kalau nggak tahu nanti kita dipermainkan orang terus gitu loh. Kita ke atas Pak. Monggo. Wah, udah pada. Ya, walaupun belum komplit nanti. Nggak apa-apa. Jamnya saya nanggung, saya pinginnya kan.